Inilah PMA Vietnam yang kehilangan kontak selama 7 tahun di Taiwan, tapi terus menerima jasa kontraktor. NIA melakukan pengintaian dan berhasil membekuk pria tersebut dan 6 PMA kehilangan kontak lainnya. 本队人员当场请他背诵身份证字号，并且让该名移工一口说出 D222开头，那当场也被本队人员立即识破，因为2开头在我国的身份证是代表女性。 Pria bermarga Tu asal Vietnam mengaku dirinya adalah imigran baru yang menikah secara resmi dan telah mendapatkan KTP. Namun karena kesalahan dalam menghafal nomor, kodoknya berlaku sebagai orang Taiwan pun terbongkar. Petugas melakukan pemeriksaan dengan sistem sidik jari. Ia akhirnya mengaku adalah PMA kehilangan kontak selama 7 tahun. Maret tahun ini bekerja sama dengan seorang perempuan asal Vietnam yang telah mendapatkan KTP Taiwan, membuka perusahaan jasa kontraktor, melakukan perekrutan PMA senegara yang kehilangan kontak dan menerima ragam pekerjaan konstruksi sederhana. 发现台湾的营造业缺工，那具有生意头脑，他以女友的名义开启工程行，7名失联移工均依违反入出国及移民法移送收容，等待后续遣送出国。 Setelah diinterogasi, 7 PMA termasuk pria bermarga Tu tersebut dialokasikan ke penampungan dan diproses pemulangan ke negaranya. Pihak NIA mengimbau warga untuk tidak merekrut PMA kehilangan kontak atau PMA yang tidak memiliki surat izin kerja resmi. Jika ditemukan akan dijatuhi denda sebesar 150 hingga 750 ribu dolar Taiwan. Salah satu panti jompo tanpa izin di Canning Road, distrik Neihu, Taipei, tanggal 22 September sore terjadi kebakaran. 3 manula yang berbaring di atas ranjang tidak sempat melarikan diri, akhirnya meninggal usai ditolong dan dilarikan ke rumah sakit. Saat kebakaran terjadi, petugas pemadam kebakaran memasuki lokasi, namun tidak menemukan satupun perawat ataupun penanggung jawab. Tahap awal api diperkirakan berasal dari lantai 1. Pihak tetangga menjelaskan jika biasanya gerbang pintu terkunci dan tidak mengetahui jika di dalamnya adalah panti jompo. 好，会看到那个外籍看护出来倒垃圾，其实它基本上就是铁门，里面人也没有跟外面人接触。前阵子也有遇到负责人的先生，那你跟他询问他怎么说的？他是跟我说，黑喜就是照顾家里的长辈。 Wakil Wali Kota Taipei, Huang Shanshan menjelaskan tidak habis pikir mengapa ada orang yang menitipkan anggota keluarganya ke panti jompo tanpa izin. Pemilik yang bermarga Ting juga ditangkap dan kasus ditetapkan sebagai kelalaian yang mengakibatkan kematian dan bahaya publik. 它的面积非常的狭小，其实是一个很恶劣的照顾环境。自己的家人在这种没有立案的地方，几乎完全没有办法控管。 Merujuk pada data statistik dari MOHW, kapasitas panti rawat dan rumah jompo di seluruh Taiwan mencapai sekitar 110.000 ranjang dengan okupasi rata-rata 85%, maka tidak sampai pada tahapan masalah ketidakcukupan ranjang. Namun pelaku usaha menuturkan jika banyak warga yang berharap lokasi panti bisa berada di kawasan setempat. Oleh sebab itu, kerap permintaan melebihi persediaan untuk kawasan perkotaan. Pemerintah memberikan bantuan untuk pusat perawatan harian, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan perawatan 24 jam. Oleh sebab itu, demi mengirit biaya, barulah belakangan ini muncul panti jompo tanpa izin. Pihak Tiongkok terus mengutus pesawat untuk mengganggu Taiwan. Tanggal 18 dan 19 September telah mengutus 37 pesawat tempur, mengancam keamanan Selat Taiwan, bahkan menyebutkan tidak ada garis tengah di Selat Taiwan. Pihak MOFA mengecam keras aksi Tiongkok. Taiwan 是中国领土不可分割的一部分。 不存在所谓的海峡中线。中国外交部的这个有关台海中线的这个说法，就等于摧毁了台海的这个现状。 Merujuk pada pengertian garis tengah selat dari MND, garis yang terbentuk antara titik paling utara di 27 derajat lintang utara, 122 derajat bujur timur, dan titik paling selatan di 23 derajat lintang utara, 118 derajat bujur timur adalah garis tengah Selat Taiwan. Ini adalah sebuah perbatasan imajinatif yang awalnya dibentuk oleh satuan militer Amerika untuk tidak saling melakukan pelanggaran. Pihak Tiongkok tidak mengakuinya, namun sejak ditetapkan, aksi pelanggaran juga berkurang. Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 22 September melakukan kunjungan khusus ke Pulau Penghu, memantau langsung satuan penghalau musuh yang berada di garis terdepan, memberikan semangat kepada prajurit, dan memberikan pernyataan keras terhadap sikap militer Tiongkok. 我对各位的自信很有信心，因为身为中华民国的空军，我们怎么可以让别人在自己的领空上耀武扬威？ 22 September subuh, Taiwan melakukan latihan perang gabungan pertahanan udara. Seluruh landasan pacu militer mengerahkan pesawat tempurnya untuk melakukan penghalauan udara, menunjukkan kemampuan melindungi negara dan juga wilayah kedaulatan. Untuk melakukan penghalauan udara, menunjukkan kemampuan melindungi negara dan juga wilayah kedaulatan.